Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya cukup bagus didengar ya. Iya, bagus bagus Baik, Pak. Alhamdulillah. baik. Uh, Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ibu Ketua, Bu Heliani, Ibu Moderator, dan yang lebih khusus Pak Rizky sebagai narasumber, serta para partisipan, para akademisi, praktisi, mahasiswa yang tertarik dengan isu tata kelola risiko perusahaan atau korporat di masa pandemi COVID-19. Saya berterima kasih kepada Ibu Ketua, Ibu Kajur juga, yang telah memberikan kesempatan untuk sharing pada kesempatan pagi hari ini. Jadi bukan memberikan materi, sekedar berbagi dari sisi akademisi ataupun dari perspektif kami sebagai praktisi yang beberapa periode dan tahun pernah menjadi komisaris independen, kemudian komisaris utama di Bank Nagari, yang juga pada waktu itu membawahi sebuah komite yang namanya Komite Pemantau Risiko ya, atau KPR. Tadi saya sudah diperkenalkan, terima kasih atas perkenalannya. Semoga acara webinar kita pada hari ini berjalan lancar dan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga nanti dari pemaparan ini juga muncul ide-ide riset ataupun penelitian yang dapat dikembangkan lebih lanjut ya untuk penelitian-penelitian baik sarjana, magister ataupun doktor ya. Kami pikir banyak isu yang cukup menarik untuk dielaborasi lebih jauh dengan topik yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini. Jadi judul dari makalah yang saya buat adalah tata kelola risiko korporat di masa pandemi COVID-19. Jadi saya memang lebih fokus pada level korporatnya, tidak banyak mungkin nanti bicara pada sisi praktikal bagaimana mengelola risiko misalkan di sebuah usaha mikro ataupun di usaha kecil dan menengah. Tapi ini lebih pada level korporat sebagai sebuah disiplin ilmu. Ini ada CRGP ini sebuah sertifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga profesional, singkatannya Certified Risk Governance Professional. Jadi sertifikasi untuk tata kelola risiko profesional. Itu ini intinya. Ada ujiannya, ada modul-modul yang harus diikuti sampai akhirnya bisa kita lulus untuk dapatkan CRGP. Ya. Slide pertama, apa esensi dan area dari tata kelola? Saya ingin kita bicara definisi ini terlebih dahulu sebelum lebih jauh kita nanti membicarakan bagaimana mengelola risiko pada zaman pandemi COVID-19. Esensi dari tata kelola atau governance itu sebenarnya ada structure ya, dari struktur dari tata kelola, kemudian ada proses dari tata kelola, dan ada hasil dari tata kelola. Jadi ada governance structure, ada governance proses, dan ada governance outcome. Ya. Di mana area dari tata kelola ini bisa itu menjadi domainnya Dewan Komisaris dan Dewan Direksi atau BOD, BOC, BOD Dewan Direksi, BOC Dewan Komisaris ya. Dapat juga menjadi domain BOD bersama jajaran kepala divisi dan kepala cabang dan jaringan operasionalnya, di mana di situ BOC tidak terlibat. Atau ada juga domain yang di mana domain kontrol dan domain monitoring
di mana di situ BOD, BOC, dan para manajer serta kepala cabang terlibat di dalam mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan melaporkan risiko-risiko yang terjadi di korporat ya. Jadi dalam keseharian, maka risk governance atau tata kelola risiko ini menyangkut ya yang pertama menetapkan kebijakan-kebijakan. Artinya menetapkan dan mengkomunikasikan aturan pedoman ya, prosedur yang harus dipatuhi semua pemangku kepentingan internal dan eksternal. Nah, ini domainnya Dewan Komisaris ya. Artinya menetapkan arahan dan kebijakan strategis perusahaan. Apakah kita mau masuk ke segmen pasar yang baru, apakah kita mau keluarkan produk baru, apakah kita mau menutup kantor cabang gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini area pertama dalam keseharian. Nah, yang kedua, area menetapkan tingkat dan limit wewenang serta tanggung jawab. Ya, di sini menetapkan dan mengkomunikasikan peran kunci individu yang terlibat. Jadi ada kewenangan diatur ya. Misalkan kalau di perbankan, di bank misalnya untuk kredit dengan limit 5 miliar misalnya, cukup diputus di level kantor cabang. Tapi kalau sudah 5 sampai 10 miliar misalnya, itu dibawa ke kantor pusat untuk diputus. Nanti kalau lebih dari itu, tidak satu direksi yang memutus, ya bisa 2 direktur yang memutus. Lebih tinggi lagi ya, kemudian 3 direktur yang memutus ya. Dan sampai pada tingkat di mana kemudian BOC atau Dewan Komisaris juga mempunyai kewenangan dan tanggung jawab jika seandainya katakanlah kredit yang diberikan itu adalah kredit terhadap pihak yang terafiliasi dengan perusahaan. Jadi ini untuk menghindari terjadinya konflik of interest di dalam penyaluran kredit ya. Nah, yang ketiga dalam keseharian, risk governance atau tata kelola ini untuk memastikan akuntabilitas dan oversight atau pengawasan. Jadi kita menetapkan proses, menetapkan mekanisme umpan balik atau dalam bentuk pelaporan sehingga kemajuan menuju tujuan tata kelola dapat diukur dan juga dapat dikomunikasikan. Nah, ini sumbernya. Kalau Bapak Ibu nanti ingin dalami lebih jauh, bisa membaca bukunya Lam dan kawan-kawan ya, yang judulnya Under Control, Governance Across Enterprises. Bukunya terbit tahun 2010. Berikut, slide berikut. Nah, tadi Ibu Ketua sudah menjelaskan sedikit tentang apa itu risiko ya. Jadi tulisannya bukan re ya, tapi risiko ya. Dan siapa yang bertanggung jawab atas risiko? Jadi Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kita punya perusahaan ini kan ibaratnya punya kapal. Punya kapal. Jadi punya kapal yang akan berlayar ke sebuah tujuan yang dituju ya. Ya. Yang namanya kapal tidak dibuat untuk ditambatkan di bandara di ini kan ya, di pelabuhan ya. Kalau hanya karena takut risiko ya dalam mengarungi samudra, udahlah ya kita tambatkan saja kapalnya di dermaga karena takut risiko gitu ya. Nah artinya kita bikin kapal bukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan ya. Sudah pasti ya risiko itu ya melekat dari setiap kebijakan dan strategi yang akan diambil ya. Ya. Artinya misalnya bank ya, begitu kita memutus sebuah kredit, katakanlah membiayai UMKM, kredit investasi atau kredit modal kerja. Begitu ya, realisasi kreditnya, sebenarnya di situ sudah ada risiko. Ya, risiko ya, debiturnya tidak mampu bayar nanti. Atau risiko debiturnya mampu tapi tidak mau bayar ya. Atau risiko seperti yang sekarang ya. Ada situasi strategis yang sangat mempengaruhi cash flow perusahaan sehingga tidak mampu bayar cicilan dan bunga atau bagi hasilnya.
Sehingga memang ya kalau kita buat kapal tadi ya sudah pasti akan ada ombak, akan ada badai di tengah lautan ya. Dan itulah gunanya ya risk governance dan risk management, sehingga semua pihak dapat menavigasi ya kapal itu sehingga sampai pada tujuannya ya sampai pada tujuannya. Jadi kalau kita lihat ISO ya ISO 31.000 ya. Nah, ISO 31.000 ini sudah rinci bicara tentang manajemen risiko yang baik. Jadi kalau Bapak Ibu ingin organisasinya benar-benar ya handal dalam risk management, ada bagusnya ya untuk memperhatikan standar-standar yang sudah dibuat di ISO 31.000. Nah, apa definisi risiko? Nah, banyak definisinya ya. Saya tidak akan bicara satu persatu, tapi intinya risiko adalah ketidakpastian yang berdampak pada objektif perusahaan. Ya, ketidakpastian seperti tadi kita salurin kredit 5M ke UMKM. Ketidakpastiannya adalah mungkin nanti akan kurang lancar kreditnya atau nanti sampai tidak mampu bayar sampai akhirnya macet, sehingga ya tujuan perusahaan mungkin akan sedikit terganggu dengan tingginya angka kredit macet atau non-performing loan gitu ya. Nah, artinya apa? Risiko belum terjadi kan ya. Risk itu belum terjadi. Jadi risk ya ketidakpastian ya yang akan berdampak pada sasaran ya. Nah, sehingga siapa yang bertanggung jawab atas risiko? Nah, jawaban pendeknya everybody. Setiap orang di dalam perusahaan sebenarnya sebagai risk owner, sebagai pemilik risiko. Dia yang mengaccept risiko, dia yang kelola, ya. Dia yang mitigasi, dia yang ukur ya, sehingga mampu diminimize gitu ya. Seperti tadi, kita udah salurkan kredit, pas saat pencaluran ya senang gitu ya, target perusahaan tercapai. Oke, saya ditarget di RUT ini 5M, wah udah kecapai 10M, senang, sudah tercapai targetnya. Tapi apakah sudah selesai? Belum. Dia harus supervisi nasabahnya supaya nanti ya nasabahnya berkembang. Kalau bisnisnya berkembang, tentu dia mampu bayar, ya cash flow-nya tidak terganggu, akhirnya kreditnya lancar, dia terus bertumbuh. Nanti pas ngembangin usaha lagi, dia pasti butuh lagi, ya. Jadi terus gitu ya. Jadi everybody is risk owner. Nah, everybody have to manage the risk. Setiap orang harus mengelola risikonya, ya. Dan setiap orang bertanggung jawab atas ya. Jadi dalam corporate, level corporate, tugas manajemen risiko bukan saja tugas direktorat yang membawakan fungsi manajemen risiko gitu ya. Jadi memang ada direktur mensupervisi risk management misalnya. Dan juga ada unit-unit yang bertugas ya mengukur, menilai, melaporkan risiko. Tapi tugas ya mengelola risiko itu adalah tugas setiap orang di dalam perusahaan ya. Jadi siapa pemilik risikonya, risk ownernya? Ya bisa pada level corporate ya ada pemilik risikonya. Ya biasanya ini KPI-nya para direksi dan dewan komisaris ya. Dia tanggung jawab. Level divisi juga ada. Dia juga tanggung jawab. Level departemen juga ada. Level seksi bagian juga ada. Jadi kalau kita lihat dari hierarki tujuan dari sebuah corporate ya, kalau kita lihat corporate objectives ya atau sasaran perusahaan itu ya ada yang KPI-nya BOD sama BOC. Jadi KPI ini Key Performance Indicator, indikator kinerja kuncinya BOD sama BOC. Biasanya ini lebih terkait kepada kinerja keuangan dan non keuangan.
Ya, ujung-ujungnya sebenarnya seberapa mampu memberikan value kepada stakeholder, utamanya shareholder ya. Pasti ngukurnya nanti ini dari earning after tax, dari bottom line ya, mampu nggak bayar dividen kepada pemegang saham ya, mampu nggak meningkatkan nilai saham dari owner ya. Ini siapa risk ownernya ya, BOD sama BOC. Kemudian yang direktorat ya, ada direktorat marketing, direktorat IT, direktorat operasional ya, keuangan. Itu risk ownernya adalah para ini kepala, mungkin senior vice president atau SBU, strategic business unit head di masing-masing direktorat tadi. Dan juga ada ya di level kepala divisi. Juga ada di level departemen, ada di level kepala seksi dan seterusnya. Dia masing-masing akan punya KPI. Jadi kita manage KPI mereka ini. Jadi kita berusaha bikin semacam dashboard begitu, sehingga kita bisa terinformasi secara real time ya KPI masing-masing level ini ya, pada level hierarki yang ada ini. Sehingga saya perlu menegaskan beberapa hal di sini. Yang pertama, risiko berkaitan dengan kejelasan dari sasaran dan appetite dari BOD BOC. Seleranya BOD BOC. Berikut dengan limit-limit yang ditetapkan serta selera risiko dan limit-limit risiko. Kemudian pemilik risiko adalah pemilik objektif ya. Ya, pada dasarnya berlaku untuk semua tingkatan, dan risiko terdapat pada seluruh level operasional ya. Nah, level operasional. Nah, misalnya nih kayak Pak Rizky yang langsung nih kan ya meran sebuah perusahaan atau beberapa perusahaan ya, pasti sudah sangat paham bahwa risikonya itu melekat terhadap setiap level operasional perusahaan ya. Dan sekarang ya saat seperti ini ya, risiko kalau di perbankan itu kita mengelola 8 jenis risiko ya. Mulai dari risiko likuiditas, ini menjadi happening sekarang. Gimana mengelola likuiditas ya di zaman pandemi COVID-19 ini. Mungkin juga Pak Rizky nanti bisa banyak cerita tentang risiko likuiditas yang dihadapi jika kemarin-kemarin misalnya buffer yang disiapkan itu berapa bulan ya. Beberapa perusahaan mungkin tahan 6 bulan ya. Beberapa perusahaan mungkin tahan 1 tahun ke depan ya, untuk menjaga likuiditasnya. Tapi ancaman pertama dengan COVID-19 ini jelas risiko likuiditas ya. Dan juga risiko operasional. Ya, risiko operasional. Dan kalau di bank tambah satu lagi risiko kredit ya. Risiko kredit. Ini akan jadi tantangan utama ya. Saya dengar ya, itu misalnya sebuah bank itu sudah merestrukturisasi bank buku 2, bank buku level 2 gitu ya, sudah merestrukturisasi kredit yang nilainya cukup lumayan ya, dengan jumlah nasabah sampai 7.000 orang ya. Nah, ini kan ini kalau seandainya relaksasi dari OJK berakhir di Desember 2020 ini ya. Nah, gimana nih akalnya bank supaya nanti yang sudah di restruct ini tidak jadi macet ya, atau tidak jadi kurang lancar ya. Karena begitu dia sudah kurang lancar kreditnya ya, itu bank harus mencadangkan cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN ya, yang akan menggerus laba serta nanti akan menggerus capital adequacy ratio-nya atau CAR-nya. Kemudian risiko juga terdapat pada seluruh proses bisnis. Dan setiap orang dalam organisasi mempunyai sasaran kerja dan bertanggung jawab atas risk management. Oke ya. Nah, sekarang slide selanjutnya. Bagaimana penerapan risk governance pada level corporate? Melalui 3 lines of defense. Jadi, 3 lines of defense ya. Jadi 3 lines of defense ini first line-nya itu adalah level operasional. Ya. Nah, ini level operasional. Itu yang pertama.
Ini level pertahanan pertama. Level defense pertama itu ada di business unit. Sebagai risk-taking unit. Artinya unit yang mengambil risiko. Seperti tadi, unit yang men-sales itu dia mengambil risiko. Unit yang menyalurkan kredit dia mengambil risiko kan. Unit yang mengcover penutupan asuransi dia mengambil risiko. Ini business unit. Ini first line of defense-nya. Jadi mereka yang hari-harian mengelola risiko, ya, dan melakukan pengendalian, ya. Ya, jadi it is your business. Saya kepala cabang ya, it is your business, and you have to control. It is your performance. Jadi ini kalau di root, yaudah ini kan ya cabang, you control, ya saya tagih kinerjanya. Nah, ini level. Tentunya mereka ini sudah di-equip, dilengkapi dengan pedoman, prosedur, ya, SOP, dan segala macam, supaya bisnisnya ini jalan, tapi manajemen risikonya tidak ngerem, ya, tidak menghambat. Ya, artinya, jadi risk management ini di perusahaan bukan menghambat bisnis, gitu ya. Jangan nanti ada salah persepsi dengan adanya risk management, jadi terganggu speed bisnisnya, enggak, gitu ya. Nah, tentu ini dikendalikan juga oleh BOD atau para direktur. Nah, ini line pertama defense. Mereka ini sudah menyaring bisnis ini. Jadi meskipun mereka diberi target, tapi mereka sudah nyaring. Wah, ini bisnisnya nggak bagus, saya nggak ambil. Wah, ini kalau saya jual nanti piutang saya macet, ya, saya tidak jual gitu ya. Oh, ini kalau saya salurkan pasti nanti juga akan bermasalah di kemudian hari, sehingga saya tidak salurkan. Dia sudah punya kontrol nih. Orang di first line of defense ini sudah punya kontrol. Kemudian second line of defense. Jadi lapis pertahanan kedua. Nah, ini siapa nih? Inilah orang-orang yang sekarang cukup tren di perusahaan, namanya risk management dan compliance. Jadi ada manajemen risiko dan kepatuhan. Ya. Jadi ada departemen manajemen risiko di perusahaan itu. Perusahaan yang sudah established dan pada level corporate, pada level enterprise, mereka sudah punya departemen manajemen risiko ini. Dan ini langsung di bawah ya supervisi seorang direktur. Kalau di bank namanya direktur kepatuhan ya. Kalau di tempat lain mungkin ada direktur risk management and compliance. Jadi ini kerjanya apa? Kerjanya bikin pedoman, bikin SOP, ya, mengukur, mengendalikan risiko-risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Jadi dia memastikan bahwa pengendalian dan proses manajemen risiko itu, ya, dilaksanakan oleh orang-orang di first line defense ini. Ya. Jadi dia mensupport, ya, mensupport ya keputusan-keputusan bisnis yang penting. Misalnya nih, katakanlah ada sebuah bank, ya, dia sudah sangat nyaman, sudah sangat di zona nyaman, kreditnya mayoritas di sektor konsumtif gitu ya. Nah sekarang dia mau masuk ke lini bisnis yang baru, yaitu kredit komersial atau kredit produktif ya. Nah tentu ya orang risk management ini mensupport supaya ketika sebuah perusahaan ini masuk ke lini bisnis baru, ini siap nih, ya nanti tidak menimbulkan masalah di kemudian hari begitu ya. Ini sudah disiapkan. Jadi dia semacam ex ante. Sebelum terjadi dia sudah preventif gitu ya. Inilah orang-orang di risk management department. Nah, sampai kemudian muncul ke lapis pertahanan ketiga atau third line of defense. Nah, disinilah fungsi pengawasan dan fungsi assuran yang independen. Nah, siapa yang lakukan ini? Disinilah peran Dewan Komisaris ya. Karena di Dewan Komisaris itu ada unsur komisaris independen. Yang independen ya, tidak terafiliasi dengan para direktur di sini, tidak terafiliasi dengan orang-orang di level operasional. Dia independen gitu ya. Nah, dialah yang melakukan fungsi pengawasan. Dan Dewan Komisaris ini biasanya dibantu oleh sebuah komite, namanya Komite Pemantau Risiko, atau KPR ya. Direksi juga punya sebuah komite, namanya Komite Manajemen Risiko biasanya. Tapi dia organ direktur. Kalau ini adalah organnya Dewan Komisaris.
ya, organnya Dewan Komisaris. Juga dibantu oleh komite audit di level Dewan Komisaris. Jadi ini adalah organ Dewan Komisaris yang kerjanya bantu Dewan Komisaris melakukan tugas pengawasan, dan yang kedua memberikan nasihat atau advice kepada para direksi dan manajemen senior di sini. Jadi, dan juga ada fungsi SKY, ya, SKY atau Satuan Kerja Audit Internal. Ya. Dan juga ada fungsi audit eksternal yang dilakukan oleh kantor akuntan publik. Jadi ini semuanya adalah perangkat yang dimiliki oleh third line of defense, ya, lapis pertahanan ketiga, ya, supaya tidak gol, ya, supaya tidak kebobolan gawangnya, ya, jangan nanti sudah terjadi baru. Nah, jadi kalau terjadi juga misalnya kasus Enron, ya, terjadi berarti ini jebol gitu, ya, di sini juga jebol gitu, ya. Jadi akhirnya gol gitu, ya, akhirnya kena. Jadi di tata kelola risiko di level corporate ini mesti pada setiap line ini bekerja dengan efektif, ya. First line, second line, dan third line of defense. Kalau kita bawa ke sebuah structure, ya, tata kelola risiko, maka di sini akan kelihatan, ya, bagaimana sebuah risiko pada level enterprise dikelola, ya. Enterprise risk management itu dikelola mulai dari level Dewan Komisaris, ya, dibantu oleh komite-komite, ya. Ini garisnya tegak lurus ke BOC, BOD, ya, BOD, Board of Director, ya, jadi Dewan Direksi di sini, karena kita pakai sistem two tier of governance system, ya, jadi ada level. Kalau di Amerika sama Eropa dan ini Australia kan one tier, ya. Jadi di board ini udah ada yang eksekutif dan non eksekutif, hanya satu. Kalau di kita dibagi dua sesuai Undang-Undang PT, ya, nomor 47 tahun 2013 tentang perseroan terbatas. Jadi two tier. Nah, BOC dibantu oleh organ komite pemantau risiko, juga ada tadi SKY, ada internal audit, ya, ada external audit. Nah, di BOD juga punya yang namanya manajemen risiko komite manajemen risiko yang akan memberikan rekomendasi kepada BOD. Pak, ini risknya high, ini risknya moderat, ya, ini risknya low, nah, ini risknya high, tapi Bapak bisa accept karena kita punya perangkat untuk mengendalikannya, ya, misalnya begitu, ya. Jadi nanti apa outputnya? Outputnya adalah laporan profil resiko. Jadi perusahaan yang sudah established itu akan secara rutin menerbitkan laporan profil resiko. Saya dulu minta di bank itu setiap bulan ada laporan profil resiko, ya, karena sistemnya sudah bagus, itu bisa. Jadi ada semacam dashboard, setiap bulan kita tahu, ya, area-area resiko yang rawan begitu, ya. Nah, mestinya setiap perusahaan, tentu ini cost benefit lagi, ya. Kalau untuk install ini mahal biayanya, tentu perlu dipikirkan gitu, ya. Apakah sudah bisa afford dengan adanya komite pemantau risiko, komite manajemen risiko, kemudian dia kasih laporan profil risiko rutin, ya. Ya, minimal 3 bulan sekali lah ada laporan profil risiko kepada direksi. Kemudian direksi lapor ke Dewan Komisaris. Nanti komite pemantau risiko bahas, review, evaluasi, kasih masukan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris panggil BOD-nya. Kemudian beresin apa yang tidak beres gitu, ya. Minta BOD tindak lanjut atau follow up. Nah, kemudian di sini divisi manajemen risiko, ya. Nah, jadi ini enterprise level governance, risk governance, ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi konsep tata kelola risiko terdiri dari gambaran luas risiko. Jadi kalau kita bicara risk governance ini memang makro, ya, Bapak Ibu. Ini tidak nanti teknikalnya di mana? Teknikalnya di level manajemen risiko ini. Misalnya risiko likuiditas, dia nih identifikasi, dia kembangkan
apa namanya, parameter-parameter yang diukur dan alat ukurnya apa. Kemudian dari data yang ada kemudian baru dibikin profilnya. Jadi risiko-risiko, misalnya ada risikonya inherent ya, ada risikonya yang risiko kuantitatif, ada juga yang risikonya yang kualitatif. Dia nih yang kuantifisir semuanya sampai nanti dapat angka. Biasanya kalau di perusahaan itu dibagi 5 saja. Level 1 sampai level 5 tingkat risikonya. Level 1 itu sangat low, 2 itu low to moderate, 3 moderate, 4 itu moderate to high, 5 itu high. Jadi risiko yang rendah sampai risiko yang tinggi. Gitu ya. Jadi ada manajemen risiko dan analisis risikonya. Ya, manajemennya sendiri, pengelolaan risikonya sendiri, dan analisis risikonya sendiri ya. Ya. Oke. Sebelumnya. Oke, ini udah ya. Jadi ERM, Enterprise Risk Governance, adalah payung utama dari suatu kerangka kerja manajemen risiko korporasi yang menjadi pemersatu ya dan pemberi arah untuk semua usaha-usaha man risk di korporasi tersebut ya. Jadi Dewan Komisaris accountable ya. Dia melakukan fungsi oversight. Jadi nggak boleh Dewan Komisaris juga ikut-ikutan mutusin kredit atau perintah untuk menjual, perintah untuk menutup sebuah risiko asuransi gitu ya, nggak boleh dia. Ya, nggak boleh Dewan Komisaris. Sudah menyalahi. Dia tidak eksekutif. Dia hanya oversight, mengawasi. Ya. Kemudian direksi, dia fungsinya eksekutif. Dia melakukan praktik-praktik manajemen risiko tadi. Ya, dilakukan secara efektif dan efisien di organisasi. Bapak Ibu, kita lanjut ya, masih ada waktu ya. Halo? Halo? Masih ada Pak? Jangan-jangan saya ngomong ya, sendiri. Masih ada Pak. Oke. Baik. Dilanjut ya. Baik. Oke. Ya, Pak. Oke. Alright. Saya lanjut ya. Oke. Nah, saya belum masuk ke pandeminya ya. Saya bicara konsep dulu. Nah, pertanyaannya harus dijawab oleh orang-orang yang ada di level top ya. Ya. Di level. Jadi ada tone of the top. Jadi apa yang harus dijawab oleh orang pada level top tadi? Karena kita bicara tata kelola risiko itu kan levelnya top ya, baik BOD ataupun BOC, ya itu levelnya di situ. Nah, pertanyaan pertama yang harus mereka jawab adalah apakah kita mengambil risiko yang tepat? Ya, saya tidak beri jawaban gitu ya. Tapi ini ketika kita duduk di kursi tersebut, nah pertanyaan ya strategik yang selalu harus dijawab itu apakah kita mengambil risiko yang tepat? Ya, kita masuk ke kredit usaha rakyat KUR. Apakah kita sudah tepat mengambil risiko ini? Ya, kita masuk case misalnya sekarang nih. Sekarang misalnya ya, jangan berpikir bahwa semua sektor itu kena oleh COVID ya. Ada kok sektor yang juga tumbuh dan juga memberikan harapan gitu ya. Sehingga kita lebih positif melihat case COVID ini ya. Ya, pertanian misalnya ya, tetap ya. Peternakan ya, sekarang harga telur bagus ya, harga telur lumayan bagus harga telur. Harga pokok produksi telur ya, per telur itu berapa ratusan ya. Sekarang harga jualnya udah sekitar 1.400, 1.500 ya per telur ya. Artinya apa? Jadi peternakan, kemudian nanti saya akan lihat ada slide-nya. Tidak semua sektor juga gitu ya, yang terkena dampak dari COVID. Nah, bagaimana risiko yang kita ambil terkait dengan strategi dan tujuan? Nah, ini kembali, ini perusahaan strateginya apa gitu ya? Ya, tujuannya apa? Kan ini pertanyaan seorang direksi ya, pertanyaan untuk direktur, pertanyaan untuk dekomnya. Ya, kemudian apakah kita paham dengan risiko yang kita ambil, signifikansinya? Bagaimana risiko yang kita ambil terkait dengan kegiatan yang menciptakan? Apakah risiko yang kita ambil ini mampu enggak meningkatkan bottom line ya, laba bersihnya? Nah, apakah kita menyadari bahwa bisnis adalah tentang mengambil risiko, seperti yang saya ibaratkan tadi, bikin kapal tapi kapalnya
ditambatkan di dermaga, ya bukan dirikan perusahaan sebenarnya kan. Ya, jadi kita bikin kapal untuk berlayar, ada resiko, ya ada resiko di samudra gitu ya. Apakah kita sadar akan pilihan risiko tersebut? Ini pertama nih. Di siapapun Anda, pada level top ya. Pada level top mesti mampu jawab ini. Yang kedua, pertanyaan kedua, apakah kita mengambil jumlah risiko yang tepat? Ya. Pertama, risikonya, misalnya nih saya sekarang ngawasi sebuah perusahaan asuransi umum ya. Itu pendapatan premi per tahunnya, ini 5 besar sekarang di Indonesia dengan pendapatan premi sekitar 3,1 triliun ya per tahun ya. Nah, selama ini kita misalnya nyaman dengan satu lini bisnis ya, dan itu 80% kontribusinya terhadap revenue ya. Nah, kita mulai mencari pasar-pasar baru misalnya ya. Kita mau masuk ke pasar baru. Apakah sudah tepat misalnya? Ya, masuk ke pasar yang baru, gitu, segmen yang baru. Nah, ya, untuk supaya resikonya tidak terkonsentrasi pada satu jenis produk gitu ya. Kalau produk ini nanti gagal atau turun ya, tentu akan berpengaruh ke perusahaan. Sehingga kan perlu kita diversifikasi nih lini bisnisnya gitu ya. Nah, ya sehingga kemudian ya di corporate strateginya kita state ya bahwa kita akan mendiversifikasi sumber bisnisnya dan juga akan mendiversifikasi produknya untuk mereposisi portofolio yang selama ini misalnya asuransi kredit konsumtif ya. Kita mau geser sedikit ke asuransi umum lainnya, misalnya asuransi rangka kapal ya, asuransi kesehatan ya, asuransi travel umroh ya. Ini kayaknya bisa nih nanti kerjasama sama Pak Rizky untuk mudah-mudahan cepat ya ini normal dan bisa umroh lagi nih. Ya, bisa umroh lagi. Nah ini ya. Kemudian apakah kita sudah mengambil jumlah risiko yang tepat? Apakah kita mendapatkan tingkat pengembalian yang konsisten dengan tingkat risiko? Risk and return ya. Ini risikonya, returnnya bagaimana? Apakah budaya organisasi kita ya mempromosikan atau mencegah kegiatan pengambilan risiko yang tepat? Apakah kita memiliki selera risiko atau risk appetite organisasi yang terdefinisi dengan baik? Ya, apakah selera risiko kita telah dikuantifikasi secara agregat per kejadian misalnya? Misalnya kita mentoleransi kredit produktif sampai 20%, itu namanya risk risk appetite kita gitu ya. Ya, tapi kalau kurang misalnya tidak sampai ya nggak sampai 20%, misalnya hanya 15%, oke kita masih toleransi gitu ya. Tapi di bawah itu kita nggak bisa toleransi lagi. Di bawah 15%, nah itu namanya limit ya limitnya. Ada risk appetite, risk tolerant, dan risk limit. Nah pertanyaan ketiga, apakah kita memiliki infrastruktur dan proses yang tepat untuk mengelola risiko? Nah ini penting. Ya, jangan nanti kita masuk ke sebuah bisnis baru, tapi infrastrukturnya belum disiapin. Tadi, three lines of defense-nya belum, ya. SOP belum, pedoman belum, ya. Juknis belum. Nah, ini bahaya ya. Jadi kita perlu. Pertanyaan ini, ya. Nah, kalau meeting dengan direksi ini pertanyaan-pertanyaan yang sering ya ditanyakan kepada direksi. Dan kita lihat apakah direksinya sudah siap. Ya, itu. Next. Nah, sekarang kita masuk ke pandemi COVID-19. Ini luar biasa ya Bapak Ibu. COVID-19 ini luar biasa. Luar biasa karena memang ini mempengaruhi cara kita bekerja, cara kita belajar, cara kita bersosialisasi, cara kita hidup ya, dipengaruhi semuanya oleh pandemi COVID-19 ini. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu semuanya, apakah kita menyadari pada akhir tahun 2019 kemarin bahwa akan menghadapi kondisi saat ini? Ada nggak yang menyadari bahwa Desember 2019 kemarin bahwa kita akan menghadapi kondisi ini? Nggak ada ya?
Tidak ada yang menyadari bahwa kita akan seperti ini hari ini. Apakah nah di level perusahaan ini nih, jumlah kasus sekarang ini internasional belum melandai sih sebenarnya. Dan itu meningkat gitu ya. Belum selesai ini. Ini kemarin saya lihat ya pada teman-teman dosen juga kalau ngumpul ya mohon tetap jaga jarak ya kampus gitu ya. Karena ini belum selesai nih. Ya, ini masih naik ini. Ya, cuci tangan, pakai masker terus untuk menghormati orang lain ya, dan menjaga diri sendiri. Nah, ini ya butuh budaya baru, memang butuh new normal. Betul-betul butuh ya. Nah, ini yang dunia, data dunia ya, sudah lebih dari 10 juta orang nih. Masih naik ini grafiknya. Nah, World Bank menyatakan bahwa resesi, definisi resesi dari World Bank ini adalah kalau ekonomi tumbuh negatif dalam 2 kuartal itu sudah resesi ya. World Bank mengatakan bahwa COVID-19 adalah resesi pertama yang murni disebabkan oleh pandemi dalam kurun waktu 150 tahun terakhir. Ya, 150 tahun terakhir, mungkin ya lebih 1 abad terakhir, dan diperkirakan akan menjadi resesi paling berat setelah akhir Perang Dunia II. Ya, semuanya terdampak. Kita terdampak semuanya gitu ya. Nah, bicara ke perusahaan, apakah ya telah menyikapi kondisi saat ini ketika menyusun RCAP ya. Nah, kami kemarin revisi RCAP-nya terpaksa dan wajib direvisi, pasti tidak akan tercapai ya. Nah, saya akan membayangkan RUPS tahunan tahun depan itu bicaranya semuanya COVID ya. Dan banyak perusahaan sekarang bicaranya untuk bertahan, bukan untuk cari laba lagi, untuk bertahan saja ya. Nah, ini ya. Nah, ada di manakah kita saat ini? Ini masih ada yang merah, masih banyak yang merah ya, dan kuning ini. Ya, memang risikonya sedang masih, tapi kita ini belum berakhir kan ya. Ini saya 1 Juli 2020 datanya. Belum selesai ini. Nah, kalau kita lihat COVID-19, ini sektor yang langsung terdampak. Ini yang pertama, turis dan industri ikutan turis itu. Turis, hiburan, ini langsung kan merah ini. Merahnya merah ini lagi ya, merah kuat gitu ya. Kemudian ya industri penerbangan dan maritim terkena langsung ini. Ya Lufthansa dapat bailout dan itu gede sekali dari pemerintah Jerman. Di bailout, ditalangi gitu. Ya. Kemudian otomotif, nah ini juga kena nih. Banyak yang menyesuaikan, biasanya banyak yang jual kendaraan sekarang, kemudian ganti dengan yang lebih kecil misalnya. Atau jual aset-aset produktif, banyak yang jual sekarang. Ya, maksud saya aset-aset yang tidak produktif ya. Kendaraan kalau memang udah nggak perlu, kita WFH udah jual dulu. Ya, supaya ada cash flow juga. Ya, ada aliran uang masuk juga. Dan nggak bayar pajak gitu ya. Jadi otomotif kena. Real estate dan konstruksi kena juga ini. Ya, kena juga. Ya, manufaktur ya, ini kena. Ya, jadi sistem pasok ya, rantai pasok juga terkena. Ya, banyak perusahaan-perusahaan yang perlu impor barang modal kena kan ya. Akhirnya produksi nggak jalan ya akhirnya supply shock. Jadi shock penawaran. Kalau penawaran shock ya dia harus PHK karyawannya. Kalau karyawan di PHK daya belinya rendah. Ya, daya belinya rendah ya akhirnya jadi gelombang-gelombang krisis. Sektor keuangan mulai terasa ini. Walaupun OJK iya bilang bahwa masih cukup tahan ya. Tapi mulai terasa. Mulai terasanya dari apa? Dari permintaan kredit mulai menurun ya. Kemudian dari pengajuan restrukturisasi kredit ya. Kemudian pendidikan juga ini mulai terasa juga kan ya, mulai terasa. Sudah jelas ini. Beberapa semester ke depan kita daring, pasti daring ya. Oil and gas juga, ini harga minyak. Nah,
Cuma ada juga yang tumbuh nih, medical supply dan pelayanan medis tumbuh nih, luar biasa. Kemudian food processing and retail. Nah ini, ya. Jadi industri retail dan proses makanan. Kemudian personal healthcare. Nah ini hand sanitizer, masker ya, yang personal. Itu juga ICT ya kita butuh nih ICT. E-commerce ya, e-commerce tumbuh, agriculture tumbuh, ya peternakan, perkebunan selalu tumbuh. Jadi dari sekian banyak yang terdampak, ada yang growing gitu ya. Oke. Nah, bagaimana pandemi mempengaruhi korporat? Nah, ini yang sering kita sebut dengan VUCA ya. Jadi volatilitas, uncertainty, kompleksitas, dan ambiguity. Jadi istilah VUCA ini sebenarnya bukan istilah bisnis pertamanya, tapi kemudian dipopulerkan oleh Harvard Business School dengan singkatan VUCA. Sebenarnya VUCA ini lebih pertama dikenalkan oleh militer Amerika Serikat ketika ini perang dingin berakhir ya. Perang dingin berakhir. Di era setelah perang dingin itu era VUCA katanya, era volatilitas, ketidakpastian tinggi, kompleksitas dan kemudian ambiguitas ya. Jadi ambiguitas ya. Jadi ini sebenarnya yang kita hadapi sekarang kan ini ya, volatilitas, tidak pasti ya, kompleks suasananya, kemudian ambigu begitu ya. Nah, bagaimana kita nih mengendalikan? Mungkin pada level terendah saja Bapak Ibu mengendalikan prodi, mengendalikan dosen ya, mengendalikan mahasiswa pada era sekarang ya. Nah, ini kan butuh ini ya, butuh VUCA telah banyak diadopsi di dunia bisnis untuk merujuk. Jadi butuh kepemimpinan baru gitu ya. Jadi kepemimpinan tradisional tidak bisa ngatasin VUCA ini. Ya, butuh kepemimpinan baru, membutuhkan keterampilan yang berbeda ini. Membutuhkan struktur, membutuhkan modus operandi, membutuhkan pola pikir, membutuhkan prinsip-prinsip organisasi ya. Yang berbeda sama sekali dengan apa yang selama ini kita mungkin lakukan gitu ya. Dan belum tentu saya misalnya sekarang diamanahi menjadi dekan belum tentu berhasil juga untuk ya menghandle ini semuanya gitu ya. Tapi kita harus berubah cepat gitu ya. Ya harus kerja keras cepat ya. Yang harus kerja keras tidak hanya pimpinannya tapi juga dosen-dosennya juga kerja keras untuk supaya bisa melewati masa-masa ini dengan baik. Kemudian customer kita mahasiswa tetap senang, tetap tercapai ya ininya capaian pembelajarannya. Next. Nah, bagaimana tata kelola risiko korporat dalam mendukung upaya pemulihan bisnis? Jadi pemulihan dan mendukung ketahanan organisasi ya di tengah situasi bisnis yang sedang tidak normal ini. Nah, saya belum punya jawaban, tapi saya hanya men-challenge Bapak Ibu semuanya ya. Ya, pada bulan Juli 2019, University of Northampton ini di Inggris ya, melakukan FGD, Focus Group Discussion, tentang VUCA yang diikuti oleh 40 universitas di Inggris. Rumusan kata kunci yang didapatkan terkait VUCA adalah kepemimpinan dan tata kelola untuk masing-masing komponen VUCA. Itu intinya. Nah, kita juga bisa menyaksikan ya di era COVID-19 ini ada kepala negara yang berhasil kan ya menyelesaikan, berhasil lah mengelola COVID-19 ini. Misalnya Korea Selatan berhasil ya. Swedia berhasil misalnya ya. Tapi Amerika banyak yang mengkritik. Ya, banyak yang mengkritik. Amerika gagal. Italia juga begitu ya. Banyak yang mengkritik ya, Brazil ya. Nah, artinya kuncinya di kepemimpinan, di leadership dan di risk governance-nya, di tata kelolanya. Supaya bisa ngelewatin era volatilitas, era uncertainty, era complexity, dan era ambiguity ini. Nah, apa kuncinya? Yang pertama, ya, untuk complexity ini cara ngatasinnya ya semua orang harus terinformasi. Jadi harus courage, harus berani ya. Harus ya berani. Kemudian untuk volatilitas kita harus resiliency ya. Harus punya vision ya.
Untuk ketidakpastian yang tinggi, ya kita harus memahami, ya, understanding. Ya. Nah, untuk ambiguity kita harus beradaptasi. Nah, kata-kata di dalam kurung di sini ya merupakan kata kunci pembanding dari Bennett dan Lemoyne. Ya, what VUCA really means for you di dalam Harvard Business Review Februari 2004. Ya. Jadi menurut Harvard ya, untuk mengatasi complexity ya courage. Untuk volatility Anda harus punya visionary leader. Ya, Anda harus punya pemahaman yang menyeluruh tentang apa yang sedang terjadi gitu ya. Dan Anda punya kemampuan untuk beradaptasi ya. Nah, sebenarnya di sini di vision ini kalau kita bicara ya, nah ini mohon maaf saya kutip sedikit ya kisah Nabi Nuh ya. Kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh kan tahu semuanya kisahnya ya. Ya, bikin kapal di saat musim kemarau kan ya. Nabi Nuh ya. Ya, sehingga ditertawakan, dibilang gila oleh umat dan segala macam. Tapi dia punya visi gitu ya. Dia bikin kapal walaupun semua orang bilang dia gila. Ya. Kemudian sampai akhirnya memang ada banjir besar dan Nabi Nuh beserta umatnya umatnya naik ke kapal tersebut ya. Ya. Naik ke kapal itu kan berlayar kan ya. Nabi Nuh sebagai leader tahu apa yang sedang terjadi pada waktu itu. Ya. Nabi Nuh tahu juga apa yang harus dilakukan sebagai seorang leader. Tapi apa yang tidak diketahui oleh Nabi Nuh adalah kemana kapal itu akan didaratkan. Ya. Kemana kapal itu akan didaratkan gitu ya. Ya. Nah akhirnya apa? Akan keluar ada doa kan, doa Nabi Nuh, ya Allah, daratkanlah kapal ini pada tempat yang Engkau berkahi. Nah sekarang juga harus ada kekuatan doa itu buat kita semua ya, yang ngadapin situasi seperti ini. Ya Allah, daratkanlah perusahaan saya ini pada tempat yang Engkau berkahi. Kami tahu apa yang sedang terjadi, kami tahu apa yang harus dilakukan, tapi kami belum tahu kemana kapal ini akan didaratkan. Gitu ya. Next, bagaimana peran tata kelola risiko korporat di masa pandemi? Nah ini, berdasarkan FPD tadi, ini saya kutip saja ya. Maka peran sentral tata kelola risiko korporat adalah mengarahkan main risk sebagai second lines of defense ya dalam three lines of defense di tengah situasi VUCA. Ya. Jadi kita menganjurkan begini. Jadi ini main risk, fungsi manajemen risiko yang dimiliki oleh direksi tadi, ya. Kemudian memberikan asistensi kepada manajemen sebagai pemilik risiko lini ke-1 agar cepat adaptasi ya dengan perubahan situasi sulit ini. Nah, misalnya ini kita di kampus ya. Mohon maaf saya mengutip di kampus. Mungkin ada juga Bapak Ibu dosen yang hadir pada acara ini. Ini di kampus nih. Ya. Yang selama ini kita kuliah tatap muka, penerimaan mahasiswa baru, ya. Tatap muka dengan mahasiswa. Nah, sekarang sudah bisa dipastikan ya, penerimaan mahasiswa baru, orientasi mahasiswa baru dilakukan daring. Kuliah semester ganjil ke depan dilakukan dengan daring. Nah, ya apa? Ya kita tidak ada cara lain kecuali beradaptasi ya. Ya beradaptasi. Oke. Jadi kita beradaptasi. Kita cepat beradaptasi dengan perubahan dan situasi sulit dan mampu memberikan respon cepat yang dibutuhkan dan memilih peluang-peluang pemulihan dengan memperhitungkan trade-off dari risiko yang diambil dan mengantisipasi risiko sisi atas. Jadi risiko itu ada dua, risiko sisi atas dan risiko sisi bawah. Apa itu risiko sisi atas? Risiko sisi atas adalah risiko yang terkait dengan ketidakmampuan organisasi kita mengeksploitasi kesempatannya sehingga kita tidak dapat menciptakan nilai. Sebenarnya setiap krisis melahirkan peluang, melahirkan kesempatan, gitu ya. Tapi kita tidak mampu ya, ngambil kesempatan itu karena semuanya terdampak mungkin selalu tidak mampu beradaptasi cepat. Kalau risiko sisi bawah, risiko yang terkait dengan ketidakmampuan organisasi menangani ancaman sehingga tidak dapat melindungi nilai dari perusahaan tadi. Ya. Yang kedua, yang bisa dilakukan adalah ya
menyediakan informasi risiko dan kajiannya kepada pimpinan eksekutif guna mendukung proses pengambilan keputusan dalam rangka menjaga, bahkan meningkatkan tingkat keyakinan bahwa strategi, kebijakan, action plan untuk memulihkan bisnis dapat diputuskan dijalankan dengan aman, ya, dengan memperhatikan faktor-faktor risiko dan memenuhi rambu-rambu tata kelola. Ini beberapa slide lagi sudah selesai ya. Dan juga yang tadi berkoordinasi dengan komite audit, komite pemantau risiko untuk mendukung peran pengawasan yang dijalankan oleh pejabat pengawas ya. Jadi ini berkomunikasi dengan dewan komisaris. Ya. Dan sekarang ya dengan adanya Zoom ya, jadi video-video conference bisa dilakukan dengan intensif, dengan rutin juga untuk mengendalikan bisnis. Terus ya, berkoordinasi dengan fungsi-fungsi lainnya di lini kedua, di second line dan di third line dengan satu tujuan yang sama, yaitu membangun ketahanan organisasi. Ya. Ya. Kemudian, ya, sebagai kesimpulan ya, keseluruhan hal yang telah disampaikan pada akhirnya diharapkan dapat membangun satu hal yang disebut dengan risk culture, membangun budaya risiko. Jadi setiap orang di organisasi itu memiliki budaya risiko, khususnya pada masa pandemi dan pasca pandemi yang belum dapat diketahui kapan berakhirnya. Ya, demikian ya hantaran diskusi. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Jadi stay healthy, stay productive, dan be adaptable. Intinya begitu. Tetap sehat ya Bapak Ibu, ya tetap produktif, mesti kerja dari rumah. Dan ya banyak sekarang teman-teman yang selama pandemi ini bukunya keluar ya, karena banyak kerja dari rumah. Jurnalnya terbit gitu ya, karena kerja dari rumah gitu ya. Ya, dan be adaptable. Ya, be adaptable. Demikian saja Ibu Ketua, Ibu Moderator, Bapak-bapak Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Dr. Eva Yunedi atas paparan yang sangat luar biasa yang sudah menggambarkan kepada kita bagaimana tata kelola risiko di perusahaan di masa pandemi ini. Sekali lagi kita berikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Dr. Eva Yunedi. Untuk Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya, silakan sampaikan pertanyaannya pada live chat atau Q&A, dan nanti pada sesi diskusi kita akan membahas pertanyaan Bapak Ibu peserta webinar ini. Baiklah, selanjutnya kita persilahkan kepada Bapak narasumber yang kedua, Bapak Rizky Kurniawan, NSS, untuk menyampaikan materi mengenai strategi mengelola bisnis jasa pada masa pandemi. Kepada Bapak Rizky Kurniawan, waktu dan tempat kita persilahkan. Mohon izin Pak Eva. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita bisa melaksanakan kegiatan webinar ini. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan memberikan manfaat kepada kita semua. Salawat dan salam mari pula kita hadiahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Pak Dr. Eva Yunedi, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Salam Pak. Kemudian Ibu Loli Heliani, Ibu Ketua. Kemudian Ibu Moderator, Ibu Yeni Rafisanti. Pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada STIE karena sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi dalam kesempatan siang ini. Ini kesempatan kedua, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Loli tadi. Dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini
apa yang kita sharingkan ini ada manfaatnya untuk mahasiswa dan untuk kita bersama. Pertama, saya ingin sampaikan bahwa saya tentu tidak akan berbicara panjang lebar tentang strategi-strategi dalam bagaimana perusahaan menghadapi pandemi ini, karena sebenarnya Bapak Ibu mahasiswa tentu bisa mendapatkan berbagai informasi literatur dari berbagai sumber, namun fokus saya adalah saya akan sampaikan apa yang benar-benar kami lakukan di perusahaan. Karena tentu literatur akan menyediakan banyak informasi-informasi yang mungkin saja berbeda. Nah, tapi kalau saya menyampaikan sesuatu yang tidak kami lakukan, tentu juga tidak ada pengaruh dia. Makanya yang kami sampaikan ini memang betul-betul apa yang kami lakukan di perusahaan, bagaimana kami menghadapi masa pandemi atau masa normal baru seperti sekarang. Pertama saya ingin perkenalkan dulu tentang bisnis saya kepada Bapak Ibu semua, karena menurut saya ini penting. Saya ingin sampaikan bahwa memang kami adalah salah satu perusahaan yang sangat terdampak oleh pandemi ini. Tadi Pak Eva sudah sampaikan ada beberapa sektor bisnis yang memang sangat dirugikan karena pandemi ini, dan ada beberapa sektor bisnis yang memang bisa bertumbuh. Saya sehari-hari mengelola beberapa bisnis. Salah satunya adalah kalau dalam bidang jasa, karena kampus minta saya berbicara tentang bidang jasa, saya mengelola perusahaan AET Travel Indonesia PT Penjuru Wisata Negeri. Namun saya juga kelola beberapa perusahaan lain dalam bidang konstruksi, dalam bidang pengembang, kemudian saya juga kelola perusahaan dalam bidang pertanian, kemudian ada beberapa perusahaan-perusahaan yang lain. Tapi intinya benar apa yang disampaikan Pak Eva tadi, bahwa dari sekian banyak bisnis yang saya kelola, yang bisa bertumbuh dalam situasi pandemi ini hanya sektor pertanian saja. Di luar itu semuanya menghadapi masalah yang berat, dan itulah yang kami hadapi dalam beberapa bulan terakhir. Nah, tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa saya mengelola perusahaan dalam bidang jasa namanya AET Travel Indonesia PT Penjuru Wisata Negeri. Perusahaan ini bergerak dalam bidang penyelenggaraan haji khusus dan umroh. Kami termasuk salah satu market leader di Indonesia. Khususnya Sumatera Barat, insya Allah kita adalah perusahaan dengan jumlah jamaah paling banyak. Kita bisa memberangkatkan jamaah umroh itu 1.000 sampai dengan 2.000 jamaah setiap bulan. Alhamdulillah, kalau kita hitung omset perusahaan kita dalam 1 tahun itu lebih dari 200 miliar. Nah, untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang haji khusus dan umroh, sebenarnya ini sudah termasuk salah satu perusahaan yang cukup diperhitungkan. Tapi karena pandemi, memang kita mendapatkan masalah yang sangat berat. Mulai dari akhir bulan Februari, itu di mana pemerintah Saudi Arabia mengumumkan bahwa umroh itu ditutup, pada saat itu masalah berat kita itu muncul. Apa masalah berat yang kita hadapi? Kita tidak bisa menjalankan perusahaan karena memang masyarakat tidak mau untuk melakukan pendaftaran. Jadi operasional kita betul-betul terhenti total. Kita sudah coba berbagai cara pada saat itu agar operasional tidak berhenti, agar masyarakat tetap mendaftar, agar ada transaksi, agar ada cash flow. Tapi memang tidak bisa karena pemberitaan pandemi, pembatalan umroh, pembatalan haji itu sangat luar biasa diberitakan di media-media mainstream, dan ini membentuk opini di tengah masyarakat bahwa umroh dan haji memang tidak akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Nah, sehingga dari akhir bulan Februari itu hampir tidak ada yang bisa kita lakukan. Hampir tidak ada yang bisa kita lakukan. Nah, karena persoalan-persoalan itulah akhirnya kami berpikir bagaimana caranya untuk bisa survive dalam situasi ini.
saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa kami saja perusahaan yang alhamdulillah sudah memiliki brand, sudah diingat oleh masyarakat dengan transaksi paling besar di Sumatera Barat, termasuk salah satu market leader di nasional, mendapatkan masalah yang sangat berat. Apalagi perusahaan-perusahaan dalam industri sejenis, tentu mereka akan menghadapi masalah yang lebih berat daripada yang kami lalui gitu. Next. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, saya berbicara yang simpel-simpel saja. Apa yang kami lakukan, kemudian bagaimana cara kami mengelolanya. Yang pertama, pada awal bulan Maret itu, kami lakukan rapat dengan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Apa yang menjadi topik rapat kami menduga bahwa pandemi ini akan memberikan dampak jangka panjang kepada perusahaan. Karena kita tidak bisa memprediksi kapan wabah ini akan berakhir. Kalaupun wabah ini akan berakhir, tentu akan meninggalkan bekas-bekas dalam struktur ekonomi di masyarakat kita. Karena bisnis menjadi lesu, kegiatan perekonomian banyak yang tidak bergerak, banyak yang stagnan. Jadi walaupun pandemi ini secara bertahap nanti mulai menghilang, tapi dampaknya itu akan kita rasakan mungkin 1-2 tahun ke depan. Gitu. Maka karena kami menyadari ini, maka kami buatlah rapat dengan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Pertama yang kami bahas itu adalah kami periksa dulu kondisi keuangan perusahaan. Kami periksa betul kondisi keuangan perusahaan. Ini apa tujuannya? Ada beberapa yang ingin kita lakukan. Yang pertama, kita ingin tahu betul dulu seberapa betul jumlah dana dan aset yang bisa kita gunakan untuk melanjutkan usaha di masa depan. Nah, ini mungkin yang disampaikan oleh Pak Eva yang disebut sebagai seberapa liquid perusahaan gitu. Seberapa sanggup perusahaan untuk menjalankan perusahaan dengan dana dan aset yang secara cepat mereka bisa arahkan untuk menghidupkan perusahaan. Nah, kemudian memeriksa kondisi keuangan ini penting juga kami pikir dalam rangka agar kita bisa merencanakan efisiensi. Agar kita bisa merencanakan efisiensi. Bagaimana kita merencanakan efisiensi? Biasanya mungkin dalam kondisi yang normal, kami misalnya dalam kondisi yang normal Bapak Ibu, 1 bulan operasional perusahaan itu menghabiskan sekitar 500 sampai dengan 700 juta untuk biaya operasional bulanan perusahaan. Nah, dalam kondisi pandemi tentu hal itu tidak bisa kita lakukan. Maka memeriksa kondisi keuangan ini penting agar kita bisa melihat dari sekian banyak pengeluaran atur ulang. Nah, dengan cara ini kita mengetahui kondisi real keuangan ini bisa kita lakukan. Nah, kami dari langkah yang kita lakukan, efisiensi, kemudian membuat rencana baru dalam operasional dan pemasaran, kami mencadangkan 1 tahun biaya operasional dalam kondisi terburuk. Nah, itu yang kami lakukan. Lanjut, next. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, yang kami lakukan, yang kami bahas di awal bulan Maret itu adalah kita cek betul, kita periksa betul semua hutang kita, semua kewajiban kita. Kemudian kita mengkaji. Nah, ini saya ingin sampaikan kepada kawan-kawan begini. Ketika misalnya perusahaan memiliki banyak hutang, banyak kewajiban yang itu menjadi pengeluaran wajib perusahaan setiap bulan misalnya, maka kita bisa ajukan restrukturisasi apabila memang secara cash flow-nya perusahaan tidak bisa menanggung. Dan menurut saya pengajuan restrukturisasi ini ketika dilakukan dengan benar, memang betul-betul kita adalah perusahaan yang terdampak, perbankan saya perhatikan selalu menerima. Karena apabila perbankan tidak menerima
untuk pengajuan restrukturisasi ini akan merugikan kedua belah pihak. Apabila perbankan misalnya memaksakan kepada salah satu perusahaan untuk tetap membayar kewajiban mereka dalam kondisi perusahaan itu terdampak, tidak lagi sehat karena tidak ada transaksi, tidak ada cash flow, maka bagaimanapun kedua belah pihak akan dirugikan. Perbankan juga akan dirugikan dan perusahaan tersebut juga akan sangat dirugikan. Jadi pengalaman saya dengan teman-teman saya perhatikan begitu juga, ketika memang kita tidak bisa melakukan pembayaran kewajiban itu, maka kita bisa mengajukan restrukturisasi. Nah, kemudian yang kedua, dengan memeriksa hutang dan kewajiban ini, kita bisa mengatur ulang ritme pembayaran. Nah, ini saya ceritakan tentang pengalaman saya di perusahaan, Bapak Ibu. Kami dalam perusahaan ini termasuk salah satu perusahaan yang membutuhkan modal sangat tinggi dalam operasional. Kenapa? Karena sistem yang kami buat itu berbeda dibandingkan dengan perusahaan yang lain. Kami mempersiapkan semua akomodasi terlebih dulu, kemudian baru kami menjual. Sedangkan mayoritas perusahaan itu mereka menjual dulu, kemudian mereka baru mempersiapkan akomodasi. Biasanya dalam rentang bulan Februari sampai dengan bulan Agustus itu adalah bulan-bulan di mana kami mengeluarkan sangat banyak modal. Contohnya biaya charter penerbangan. Nah, kita selama ini sudah 3 tahun, kita dalam pemberangkatan umroh ini, kita tidak beli tiket-tiket dengan sistem biasa, tapi kita charter pesawat. Jadi satu pesawat itu memang kita betul yang mengoperasikan. Nah, untuk mencarter pesawat ini biayanya besar. Tidak sama dengan sistem yang lain, mungkin mereka hanya deposit 1 juta per seat penerbangan. Tapi kalau kita tidak, kita membayarkan garansi deposit, kita membayarkan deposit juga untuk setiap kursi yang kita beli. Kemudian dalam rentang bulan Februari sampai dengan bulan Agustus ini, kami juga harus membayar hotel. Karena hotel itu tidak kami sewa setiap kedatangan, tidak. Kami menyewa hotel ini untuk 1 musim, di awal musim. Jadi misalnya umroh itu dilakukan pada bulan September sampai dengan April atau Mei tahun berikutnya, maka kami melakukan pembayaran itu full di awal musim, untuk 1 musim pelaksanaan ibadah umroh. Kemudian kita juga melakukan pembayaran untuk perlengkapan. Jadi banyak sekali modal yang kita butuhkan, pembayaran-pembayaran yang harus kita lakukan dalam rentang Februari dan sampai dengan bulan Juli. Nah, di mana kita menghadapi dampak pandemi. Nah, kewajiban-kewajiban yang harus kita bayar ini berkisar antara sekitar 15 sampai dengan 20 miliar yang harus kita cadangkan biayanya. Apa langkah yang kami lakukan? Setelah kita memeriksa semua kewajiban-kewajiban pembayaran itu, kita melakukan negosiasi dengan semua pihak yang kita bekerja sama, misalnya dengan airline, dengan pihak hotel, dengan pihak pengadaan perlengkapan misalnya. Kita atur, kita buat negosiasi ulang bahwa dalam kondisi ini kami tidak bisa melakukan pembayaran sebagaimana biasa, tapi kami tawarkan begini tahapan-tahapan pembayaran yang mungkin bisa kami lakukan sebagai dampak dari pandemi ini. Dan alhamdulillah saya perhatikan mereka sebagai rekanan kita juga tidak bisa mengelak dengan penawaran itu. Karena kalau mereka mengelak, mereka kehilangan konsumen. Kedua belah pihak sama-sama menderita kerugian. Nah, ini langkah kedua yang kami lakukan. Lanjut, next. Kemudian yang ketiga yang kami lakukan itu, Bapak Ibu, kita mempelajari perubahan konsumen untuk melahirkan strategi baru dalam operasional dan pemasaran. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Eva tadi, bahwa krisis ini atau pandemi ini, dia menciptakan peluang sebenarnya. Dia menciptakan peluang. Tapi tergantung kita sebagai owner bisnis, owner perusahaan, mampu atau tidak menangkap peluang yang diciptakan oleh krisis itu. Nah, saya kasih contoh kepada Bapak Ibu misalnya. Di tengah banyaknya
bisnis yang lesu karena pandemi ini, saya perhatikan ada kawan saya tinggal di tengah kampung, punya usaha, punya kios, toko-toko kecil isi barang dagangan harian. Pada waktu pandemi kemarin, omsetnya bertumbuh berlipat. Omsetnya bertumbuh berlipat. Padahal dia toko-toko kelontong di tengah kampung, tapi omsetnya bertumbuh berlipat. Apa yang dia lakukan? Dia merubah sistem pemasarannya dari semula dia hanya menunggu tokonya saja, kemudian dia memasarkan secara online. Dia buat sistem kalau orang pesan dia bisa antar, kemudian dia pasarkan melalui WhatsApp, melalui sosial media dan sebagainya. Nah, apa artinya ini? Ketika seseorang mampu melihat perubahan dalam kebiasaan berbelanja, kebiasaan membeli konsumen, kemudian dia coba membuat terobosan-terobosan, dia menemukan peluang baru. Dan peluang itu ketika dia kelola dengan baik, membuat omsetnya bertumbuh. Membuat omsetnya bertumbuh. Tapi bagi perusahaan-perusahaan yang tidak mampu melihat peluang, dia bisa mati. Gitu. Dia bisa mati. Maka kami melihat terjadi pergeseran cara berbelanja konsumen yang luar biasa dalam masa pandemi ini. Mereka yang dulu tidak biasa berbelanja online, sekarang mendapatkan momentumnya untuk berbelanja online. Bahkan saya misalnya, saya punya anak, ada TK, ada SD, dipaksa oleh keadaan untuk berkomunikasi secara online dengan sekolah-sekolah mereka. Nah, perubahan itu juga karena keadaan yang memaksa, Bapak, keadaan yang memaksa. Orang dulu kami perhatikan kalau mau mendaftar umroh dan haji ini, mereka tidak mau beli online atau mendaftar dalam aplikasi pendaftaran online di website-website perusahaan, mereka tidak mau. Mereka ingin banding-bandingkan perusahaan, mereka ingin banyak berkomunikasi dengan manajemen perusahaan. Setelah membandingkan, baru akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan pendaftaran. Tapi di tengah era pandemi atau normal baru sekarang, itu mulai bergeser. Dan pergeseran itu luar biasa. Mereka mulai mencari banyak referensi dari internet. Dan kemudian mereka mulai untuk mendaftar secara online. Momen yang lalu, mungkin sudah 6 atau 7 tahun yang lalu. Tapi untuk umroh, baru mendapatkan momentumnya pada saat pandemi dan kondisi normal baru sekarang. Sebelumnya belum, khusus untuk umroh dan haji. Dan inilah yang kami simpulkan bahwa terjadi perubahan cara berbelanja konsumen dalam hal ini adalah calon-calon jamaah umroh dan haji. Nah, apa yang kami sampaikan ini menurut saya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu yang punya bisnis pada sektor yang lain bisa membanding-bandingkan. Karena tentu kalau saya berbicara secara general, saya tidak memahami semua sektor bisnis. Karena itu saya betul-betul hanya membahas tentang bisnis yang saya geluti. Next. Nah, ini poin yang menurut saya juga penting. Transparansi dengan karyawan dan terus membangun harapan. Karyawan adalah aset yang paling penting bagi perusahaan. Ketika tidak ada lagi loyalitas terhadap perusahaan, maka perusahaan tidak akan bisa bertumbuh dengan baik. Dalam situasi pandemi, saya memperhatikan Bapak Ibu, banyak sekali perusahaan yang tidak mampu bagi perusahaan. Walaupun pemerintah kita tetap menyeru kepada owner-owner, pelaku-pelaku usaha agar tetap membayarkan gaji pegawai, gaji karyawan. Tapi fakta lapangan mengatakan banyak sekali perusahaan-perusahaan, pelaku-pelaku usaha yang tidak mampu melakukan itu karena memang tidak ada cash flow sama sekali dan juga mungkin saja tidak ada cadangan operasional yang bisa mereka alokasikan untuk membayar kewajiban mereka. Nah, dalam hal ini apa yang bisa kita lakukan sebagai pelaku usaha?
menurut saya yang paling baik itu adalah jujur, transparan, berbicara apa adanya kepada karyawan, kemudian berusaha mencari jalan tengah. Misalnya, yang saya lakukan dalam 3 bulan ketika memang kantor tidak bisa beroperasi itu adalah biasanya kami memberikan reward penjualan itu hanya nilainya 750.000 untuk satu penjualan kepada staf kami. Dalam masa pandemi, karena mereka tidak bisa bekerja, itu 3 juta untuk setiap penjualan. Jadi kami mencari jalan tengah dengan para staf itu dalam masa pandemi, karena memang sama sekali kita tidak bisa bekerja, tidak bisa berkantor, maka kami arahkan mereka untuk bisa tetap membangun komunikasi dengan konsumen. Kemudian apabila mereka mampu meyakinkan konsumen, ada deal-deal, maka kita tingkatkan rewardnya 4 kali lipat lebih. Nah, jalan tengah ini ketika kita bicarakan dengan baik, itu juga diterima oleh staf, oleh karyawan kita. Nah, sambil kita berusaha meyakinkan mereka bahwa setiap kita melewati krisis, setiap perusahaan ini melewati gelombang besar, dan kita sukses melewati itu, maka insya Allah kita bermetamorfosis menjadi perusahaan yang jauh lebih kuat dibandingkan kondisi sebelum kita menghadapi krisis atau pandemi. Nah, ketika kita mampu membangun harapan ini, maka insya Allah staf karyawan tetap akan loyal dengan perusahaan. Next. Dan terakhir, ini poin terakhir Bapak Ibu, yang kami lakukan itu adalah kita berusaha untuk mencari cara pemasaran yang kreatif. Karena dalam sektor bisnis yang kami geluti ini, pasar betul-betul menjadi sangat lesu. Pasar betul-betul menjadi sangat lesu. Mayoritas masyarakat yang sudah berencana untuk melaksanakan umroh dan haji, mereka wait and see saja. Mereka melihat, mereka menunggu, mereka menahan pendaftaran. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa saat ini umroh dan haji secara resmi belum diumumkan dibuka oleh Kerajaan Saudi Arabia atau pemerintah kita, pemerintah Indonesia. Dan itu ada di berita-berita setiap hari. Dan itu lekat dalam benak mereka. Lekat di dalam benak mereka. Dengan mereka memahami itu, mereka tidak mau bertransaksi. Mereka menahan pendaftaran. Nah, apa yang kita lakukan? Kita berusaha mencari berbagai cara-cara yang lebih kreatif, yang biayanya rendah, dan itu memberikan dampak cukup signifikan terhadap usaha-usaha promosi kita. Yang pertama yang kami lakukan itu, kita berusaha untuk hadir lebih dekat dengan konsumen. Apa yang kita lakukan? Kami beroperasi dengan lebih 90 kantor cabang di seluruh Indonesia, Sumatera dan Jawa. Kami buatlah setelah kantor beroperasi pertengahan bulan kemarin, kami buatlah kegiatan namanya program persiapan keberangkatan atau biasa disebut dengan manasik. Kita buat secara online melalui kegiatan-kegiatan seperti webinar ini. Setiap minggu, semua calon-calon jamaah umroh kami yang sudah mendaftar ataupun yang belum mendaftar, kami arahkan untuk ikut mereka kegiatan ini. Tujuannya apa? Agar ada interaksi yang cukup intens antara konsumen dengan perusahaan. Kenapa menurut saya interaksi ini penting Bapak Ibu? Interaksi antara konsumen, antara masyarakat yang dekat dengan perusahaan ini akan menghadirkan trust. Ini akan menghadirkan kepercayaan. Dan kami yakin ketika ini bisa kami lakukan, maka secara bertahap semua yang sudah menjadi konsumen kita ini akan berbicara kepada banyak orang, dan itu akan membuat insya Allah masyarakat mulai kembali melakukan pendaftaran sehingga ada cash flow lagi. Kemudian
kami coba mencari strategi yang berbiaya hemat tapi punya dampak yang cukup kuat. Apa itu? Jadi salah satu perubahan fundamental yang kami lakukan di masa pandemi ini adalah kami merubah sebagian besar dari kegiatan operasional dan promosi kami menjadi digital. Nah, jadi kami berusaha untuk mendigitalisasi sebagian besar dari proses operasional dan pemasaran, sehingga berbiaya lebih hemat, tapi dampaknya itu cukup kuat gitu. Nah, ada juga yang kami buat terobosannya itu adalah kami merekrut banyak orang, siapa saja yang mau menjadi mitra kami, sebagai mitra online kami. Mitra online yang tugasnya itu hanya posting-posting saja. Memposting semua informasi-informasi yang dibuatkan oleh perusahaan di sosial media. Kenapa ini kami buat, Bapak Ibu? Kami mencermati dalam masa pandemi, banyak orang beralih profesi. Menjadi reseller online. Coba Bapak Ibu perhatikan. Di tengah pandemi ataupun era normal baru sekarang, banyak orang beralih profesi menjadi reseller online. Dan mereka tidak hanya pegang 1 atau 2 produk atau perusahaan, bisa mereka pegang 4, 5, 6 produk atau perusahaan. Karena memang kebiasaan belanja masyarakat berubah dari offline menjadi online. Banyak orang yang beralih profesi itu. Maka kami lihat ini sebagai satu peluang. Kami buatlah kuliah-kuliah online 2 kali seminggu. Kita buat hari Rabu dan hari Sabtu dalam rangka untuk merekrut tenaga-tenaga pemasaran. Mereka kerjanya simpel, bisa dari rumah saja. Mereka memposting semua informasi tentang perusahaan di sosial media mereka. Kemudian mereka menjaring setiap orang yang berinteraksi dengan mereka melalui sosial media, melalui kontak mereka. Lalu mereka laporkan kepada perusahaan yang melakukan follow up. Nah, ini kami buat juga karena melihat peluang. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, dalam strategi pemasaran kreatif ini yang kami lakukan adalah kami betul-betul memastikan strategi yang kami buat ini berbeda dengan kompetitor. Nah, apa yang kita buat? Sekarang, misalnya Bapak Ibu nih, daftar umroh ke perusahaan kita bolehkan tanpa DP sama sekali. Tidak ada bayar apapun. Bapak Ibu daftar umroh dan haji ke kita sekarang, tidak perlu bayar mau 1 juta, 2 juta, atau 5 juta, tidak perlu bayar. Tapi pada saat Bapak Ibu mengisi formulir pendaftaran, kita langsung berikan LOBC penerbangan. LOBC ini adalah bukti bahwa penerbangan atau jadwal yang mereka pilih sudah kita bayar kepada maskapai penerbangan. Kita berikan mereka LOBC penerbangan, kita berikan mereka perlengkapan umroh lengkap, kemudian kita ikutkan mereka dalam kegiatan persiapan keberangkatan setiap minggu. Jadi pada saat mereka mendaftar, mereka tidak membayar uang sama sekali, tapi mereka mendapatkan LOBC penerbangan, mereka mendapatkan kepastian keberangkatan, mereka mendapatkan perlengkapan itu nilainya lebih kurang 1 juta. Kemudian mereka juga mendapatkan mengikuti manasik-manasik yang kita lakukan setiap minggu. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, terobosan yang kami lakukan ini betul-betul punya dampak positif. Kita sudah kembali bisa menerima pendaftaran itu 10 sampai dengan 30 orang setiap hari untuk umroh. Kenapa bisa kita lakukan hal demikian Bapak Ibu? Karena kita menjawab kekhawatiran mereka. Selama ini mereka khawatir karena umroh itu belum dibuka, umroh itu belum diumumkan secara resmi dibuka. Mereka khawatir kalau mereka daftar, uang mereka hilang dan sebagainya. Sekarang kita jawab kekhawatiran mereka melalui strategi kita. Anda tidak perlu khawatir karena Anda mendaftar umroh kepada perusahaan kami, Anda langsung dapatkan tiket penerbangan, Anda langsung mendapatkan perlengkapan nilainya 1 juta, langsung bawa pulang. Anda ikut kegiatan-kegiatan manasik setiap minggu yang kami lakukan. Tidak ada lagi kekhawatiran.
Karena pada saat Anda yang mendaftar, kami yang memberi untuk Anda gitu. Nah, itu sederhana yang kami buat. Dan alhamdulillah responnya luar biasa. Tapi apa yang sebenarnya yang kami pikirkan sebelum membuat strategi ini dan itu berhasil di lapangan, kami yakin Bapak Ibu, kami yakin orang kalau sudah berniat untuk umroh dan haji, mereka mau daftar ke perusahaan, mereka bawa sesuatu dari kita, mereka tidak akan nyaman kalau tidak bayar. Gitu. Mereka tidak nyaman kalau tidak bayar. Dan kami perhatikan hampir tidak ada sama sekali calon-calon jamaah umroh atau konsumen kami ini yang bawa pulang perlengkapan tanpa dia bayar DP sama sekali. Hampir tidak ada. Kadang-kadang mereka bayar 1 juta, 2 juta, gitu. Tetap mereka membayar. Dan kami juga sangat yakin ketika mereka sudah mengikuti kegiatan-kegiatan mingguan kita, hadir kepercayaan di situ, maka pada saat itu transaksi kembali berjalan. Apa inti dari strategi ini Bapak Ibu? Kita ingin sampaikan kepada konsumen kita, ini perusahaan kami berbeda dibandingkan dengan yang lain. Anda menjadi konsumen kami, insya Allah Anda beruntung, Anda tidak bayar apa-apa, tapi kami berikan sesuatu kepada Anda. Tapi kami sebelum buat strategi ini, kami sudah yakin bahwa mereka juga tidak akan nyaman menjadi bagian dari perusahaan kita tanpa membayar sama sekali. Namun sesuatu yang membuat mereka nyaman dan percaya dengan perusahaan adalah karena kita berani membuat satu statement bahwa kita berbeda. Dan inilah yang membuat mereka percaya kepada kita. Nah, ini lebih kurang yang bisa saya share kepada Bapak Ibu dalam kesempatan hari ini. Intinya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa pandemi bisa saja membuat kita hancur, tapi pada sisi lain dia menghadirkan peluang. Jadi kita tentu harus pandai-pandai melihat peluang agar kita bisa bertumbuh di tengah kondisi seperti ini. Saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Pak Eva tadi, bahwa salah satu solusi dalam kondisi sekarang itu adalah bahwa harus ada pola kepemimpinan yang tidak biasa. Tidak bisa orang-orang biasa melalui kondisi krisis seperti ini. Bahkan kawan-kawan saya melihat ada yang mengatakan kondisi ekonomi pasca pandemi ini mungkin lebih berat dari tahun 98. Kita tidak bisa menduga kapan ini akan selesai, kapan dampaknya akan selesai dan sebagainya. Maka karena itu dibutuhkan cara-cara kepemimpinan yang luar biasa agar kita mampu melewati krisis, kemudian sukses dan tumbuh menjadi perusahaan yang lebih hebat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.